Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mulai mempelajari tentang barisan, yaitu bab yang ketiga, bab baru, bab yang ketiga terkait dengan barisan, khususnya barisan bilangan real. Pada bab ini nanti akan diberikan penjelasan mengenai apa itu barisan dan limitnya. Kemudian juga diberikan sifat-sifatnya, termasuk barisan yang monoton mungkin, sebagaimana mungkin sudah dikenal istilah fungsi monoton. Kemudian juga akan diberikan tentang subnya, barisan bagiannya. Kemudian di sini juga nanti di bagian akhir akan diperkenalkan sedikit tentang deret. Baik, mungkin kita bisa lihat yang pertama, subbab yang pertama. Barisan dan limitnya. Jadi pada subbab yang pertama ini dipelajari tentang barisan dan limitnya. Yang ini di sini dikatakan bahwa suatu barisan di himpunan S merupakan atau didefinisikan sebagai fungsi yang domainnya n himpunan semua bilangan asli, dan daerah hasilnya termuat di S. Atau kalau kita mau bilang barisan itu fungsi, ya, dia fungsi, berarti katakanlah F dari himpunan bilangan asli ke suatu himpunan S kalau barisannya di S. Di sini nanti kita bicaranya tentu secara umum di real, makanya di sini diberikan definisi 311. Suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di R ini adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli yang memiliki daerah hasil atau dengan daerah hasil yang termuat di R. Jadi kalau kita tuliskan dalam notasi fungsi, ya bentuknya seperti ini. Katakanlah X kapital ini adalah fungsinya, berarti X.2 dari N ke R, inilah maksudnya dia barisan. Jadi di sini yang perlu ditegaskan bahwa barisan itu sebenarnya adalah fungsi. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini domainnya di N, kemudian kodomainnya adalah R, himpunan bilangan real. Kemudian meskipun biasanya kita menotasikan fungsi atau nilai fungsi X di N itu dengan X dalam kurung N, biasanya kan seperti itu, misalnya nilai F di N kan biasanya seperti ini. Namun di sini barisan itu kita buat khusus. Notasinya itu tidak ditulis X kapital dalam kurung N untuk nilai X di N. Namun nilai X di N itu ditulis dengan X kecil indeks N, ini notasinya. Nah, X kecil indeks N ini disebut sebagai suku ke N dari barisan itu, suku ke N dari barisan, atau bisa dikatakan anggota ke N ini dari barisan tersebut. Kemudian secara umum untuk notasi dari barisan itu sendiri, simbolnya itu kadang digunakan huruf X kapital seperti ini, kadang langsung bentuk barisannya kelihatan begini, XN dalam kurung biasa dipakai, bukan kurung kurawal, atau kadang juga ditulis begini, SN. Namun mungkin di beberapa referensi nanti akan ditemukan juga notasi yang seperti ini, ya. Ada juga yang menuliskan seperti ini, XN atau SK. Di sini N sama dengan 1, sini seperti itu. Ada juga yang seperti itu notasinya. Namun untuk di buku ini kita hanya diperkenalkan 3 notasi ini. Namun mungkin kalau baca referensi lain bisa ketemu yang seperti ini. Baik, kita mungkin bisa lihat lebih detail. Nah, nantinya itu mungkin juga akan ditemukan bahwa bentuk seperti ini tuh kadang ditulis begini. Tentu huruf lain boleh digunakan kan. Misalnya Y sama dengan YK, itu boleh. Atau Z sama dengan ZI. Ini kita pahami bersama, kita sepakati bahwa K ini bilangan asli nantinya. I yang di sini itu nanti bilangan asli juga nantinya. Jadi anggotanya adalah Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Kemudian mengapa di buku ini digunakan notasi kurung biasa? Untuk membedakan bahwa kalau kita menggunakan kurung biasa berarti barisannya itu memperhatikan urutannya. Urutannya berpengaruh.
Sedangkan kalau dia pakai kurung kurawal biasanya kan simbol himpunan, sehingga nanti anggotanya ya urutannya tidak perlu diperhatikan, yang penting anggotanya semua termuat dan tidak dimuat anggota secara berulang kalau himpunan biasa. Sehingga kalau kita tuliskan barisan -1 pangkat N seperti ini kan nanti isinya seperti ini kurang lebih ya. -1 pangkat N berarti -1, 1, -1, 1, -1 dan seterusnya. Salah. Sebentar. Ini diteruskan -1 dan seterusnya. Ini kita lakukan list seperti ini. Sedangkan kalau kita pakai kurung kurawal seperti ini, nanti hasilnya akan cuma -1 dan 1. Sebagaimana yang lazim digunakan pada notasi himpunan. Kemudian notasi seperti ini yang di list, kadang kita bisa melist anggotanya sampai kelihatan polanya. Jadi misalnya ini -1, 1, -1, saya kira setelah kita lihat sampai 3 atau 4 suku ini sudah kelihatan bahwa nanti isinya itu bergantian -1 dan 1. Contoh lainnya misalnya kita punya barisannya ini 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Saya kira di sini juga sudah mulai kelihatan ya polanya. Berarti nanti isinya nanti di sini adalah 2 kali 4 berarti 2 kali 5, 10 ya, 1/10. Atau secara lebih pastinya atau lebih pasnya kita buat notasinya adalah seperti ini, 1/2N. Untuk mewakili yang di atas tadi ini. Kemudian selain dengan notasi di list seperti ini, didaftarkan anggotanya seperti ini, terkadang juga suatu barisan itu dinyatakan dengan nilainya bergantung pada suku lainnya, suku yang lainnya. Dengan cara ditentukan mungkin salah satu nilai sukunya, biasanya itu X1-nya atau suku pertamanya yang diketahui. Kemudian nilai suku-suku lainnya bergantung pada suku pertama atau suku lainnya atau suku sebelumnya lah. Contohnya di sini kalau kita bisa lihat ini rumusnya XN tambah 1 itu kadang dinyatakan dalam XN. Tentu dengan cara mengetahui dulu, dengan ketentuan diketahui dulu X1-nya berapa atau X berapanya berapa. Kemudian cara ini atau metode menyatakan barisan seperti ini itu kadang dikatakan sebagai metode barisan dalam bentuk induktif, atau juga bisa dikatakan dalam bentuk rekursif. Mungkin ada yang kenal istilah recurrence atau ya relasi rekursif atau relasi recurrence atau relasi rekursif. Itu serupa di situ yang dilakukan. Kita coba lihat contohnya lebih detail lagi. Contoh 312. Di sini contoh pertama diberikan bilangan real B. Contoh pertama pada 312. Bilangan real B, kemudian barisan B dengan anggotanya konstan semua, seperti itu. Ini dinamakan barisan konstan. Jadi isinya B semua. Jadi kalau isinya adalah 1, maka barisan konstan 1 seperti ini. Kalau isinya 0 semua berarti barisan 0 seperti ini. Yang kedua, misalnya B-nya kembali bilangan real, kemudian barisan B-nya itu dinyatakan dengan B pangkat N, maka isinya nanti seperti ini. B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan hal khusus dari keadaan ini, katakanlah ditentukan tertentu B-nya adalah 1/2, maka barisannya menjadi 1/2 pangkat N ini. Jadi isinya nanti 1/2, 1/4, 1/8 dan bentuk-bentuk 1/2 pangkat N seterusnya. Nah, mungkin perlu kita ulangi dari sisi fungsinya. Di sini kan kita coba cek yang ini ya. Kita punya X1-nya adalah 1/2 pangkat 1, X2-nya adalah 1/2 pangkat 2, X3-nya adalah 1/2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini sisi fungsinya di sini. Dia diambil sebagai fungsi. Jadi kita bisa perhatikan ini adalah himpunan nilai-nilai fungsinya. Domainnya itu di sini 1, 2, 3 dan seterusnya di sini N. Jadi ini berasal dari himpunan bilangan asli, sedangkan ini termuat di real. Makanya kan barisan tadi X itu barisan X dari, kalau dalam hal ini barisan B ya. Dalam hal ini barisan B itu didefinisikan dari himpunan bilangan asli ke bilangan real, seperti itu. Kemudian
Kita lihat contoh yang ketiga. Barisan 2n berarti kalau seperti itu 2n berarti 1 berpasangan dengan 2 kali 1, 2 berpasangan dengan dibawa ke 2 kali 1, ini dibawa ke 2 kali 2 supaya kelihatan fungsinya, atau berpasangan bisa 3 berpasangan dengan 2 kali 3 dan seterusnya, seperti itu. Akhirnya kita punya barisannya nanti 2, 4, 6 dan seterusnya, barisan yang ini. Bentuk seperti ini ternyata bisa dinyatakan dalam bentuk induktif tadi atau rekursif tadi. Caranya seperti apa? Kita tentukan dulu nilai awalnya. Nilai awalnya x1 nya sama dengan 2. Ini kalau di rekursif dikatakan nilai awal. X1 nya sama dengan 2. Kemudian xn tambah 1 nya itu sama dengan xn tambah 2. Ini berlaku untuk semua n bilangan asli. Atau kadang juga kita bisa tulis seperti ini, y1 sama dengan 2, yn tambah 1 sama dengan y1 tambah yn. Nah, ini kita katakan rekursif atau secara induktif. Intinya kalau kita nyatakan sukunya bergantung pada suku sebelumnya atau suku yang lainnya, maka kita katakan barisannya dibuat dalam bentuk rekursif atau bentuk induktif. Contoh lain yang bentuk rekursif itu atau induktif itu, contoh deh. Yang terkenal mungkin ini sering didengar mungkin barisan Fibonacci. F-nya biasanya dinotasikan dengan F. Pendefinisian secara induktifnya itu F1-nya 1, F2-nya 2, F2-nya 1. Kemudian suku selanjutnya bergantung pada jumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn. Untuk n yang lebih besar sama dengan 2. Sehingga suku-sukunya nanti kalau di list sebagian seperti ini. Tentu akan sulit melihat kalau misalnya hanya 2 suku yang ditulis polanya. Sehingga yang begini biasanya itu ditulis mungkin sampai 3, 4, atau 5 suku. Sehingga kelihatan ini. Dari sini kan kelihatan 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Seperti itu untuk barisan. Nah, selain cara seperti itu, tentu kita juga bisa melihat barisan ini dinyatakan dalam bentuk grafik ya. Tapi tentu grafiknya berupa titik-titik. Contohnya begini. Kita punya misalnya barisan yang mana ya? Coba kita lihat barisan yang agak mudah. Kalau kita pandang barisannya sama saja ya. Atau coba kita buat yang ini. Misalnya yang 1/2n ini ya. Kalau kita buat grafiknya itu kurang lebih misalnya seperti ini. Ini nanti domainnya berarti himpunan bilangan asli. Ini kodomainnya berarti himpunan bilangan real. Untuk n-nya 1 katakanlah di sini. N1 di sini, n-nya 2 di sini. 3, 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Pasangan untuk 1 adalah 1/2. Katakanlah 1/2 itu di sini. Berarti di sini. Pasangannya untuk 2 adalah 1/4. Kalau 1/2-nya di situ berarti di sini 1/4-nya. Di sini. Kemudian 1/6 mungkin agak di sini ya. 1/6. Kemudian 1/8 tentu di pertengahan antara 1/4 dengan 0. Berarti sekitar di sini. Tentu bisa kita lihat di sini lumayan menarik bentuknya, karena kalau kita bayangkan bisa dihubungkan ini titiknya, meskipun kan aslinya tidak bisa karena dia fungsi dengan domain bilangan asli. Kalau kita bayangkan seandainya bisa kita hubungkan, kita mau lihat kecenderungan modelnya ini. Ternyata ini kalau kita buat kurvanya, meskipun tidak bisa ya, kita andaikan saja bisa dirapatkan titiknya, domainnya. Ini nanti kecenderungannya sepertinya semakin mengecil nilainya, tapi tidak pernah juga mencapai garis horizontalnya atau sumbu absisnya. Sehingga kita katakan ini kecenderungannya sepertinya nilai-nilainya semakin mendekat ke nilai kodomain yang 0 ini kecenderungannya. Nantilah kita lihat. Ini nanti akan ada pembahasan sendiri yang mengenai kecenderungan barisan yang seperti ini.